diberikan Tuhan kepada kita, termasuk litosfer yang merupakan lapisan bumi yang dapat dihuni oleh manusia sekarang ini. Namun, seiring berjalannya waktu, lapisan litosfer atau tanah yang kita tempati ini semakin mengalami kerusakan dan perubahan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Dan apakah berbahaya bagi manusia? Kami dari kelompok 10 Dasar Kesehatan Lingkungan Rombel 2D akan mempresentasikan lebih mendalam tentang litosfer. Litosfer berasal dari kata litos yang artinya batuan dan sfer yang artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Litosfer bumi merupakan kerak dari bagian teratas dari mantel bumi yang mengakibatkan kerasnya lapisan terluar dari planet bumi. Litosfer ditopang oleh astetosfer yang merupakan bagian lebih lemah, lebih panas, dan lebih dalam dari mantel. Batas antara litosfer dan astetosfer dibedakan dalam hal responnya. Responnya terhadap tegangan-tegangan. Litosfer tetap padat dalam jangka waktu yang lebih lama dan berubah secara elastis karena retakan-retakan, sedangkan astetosfer berubah seperti cairan yang kental. Litosfer memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi, di mana bagian atas litosfer merupakan tempat tinggal makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian, bagian bawah lapisan litosfer sendiri terdapat kandungan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, kali ini akan dijelaskan tentang manfaat litosfer bagi kehidupan. Litosfer bagian atas merupakan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Selanjutnya, litosfer bagian bawah mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Berikut merupakan contoh dari beberapa jenis mineral, yaitu yang pertama minyak bumi dan gas, emas, batu bara, besi, nikel, dan timah. Lapisan litosfer juga menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, minyak bumi. Minyak bumi dan batu bara dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang kedua, besi dan aluminium. Besi dan aluminium dapat memenuhi kebutuhan industri, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, maupun kendaraan bermotor. Yang ketiga, mineral intan, emas, perak dapat dimanfaatkan untuk membuat perhiasan dan benda kebutuhan lainnya. Yang keempat yaitu uranium, yaitu jumlahnya sangat terbatas, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan sebagai bahan peledak. Yang kelima adalah nitrogen, fosfat, dan kalium. Mereka semua dapat diolah menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk bidang pertanian. Tahukah kalian mengapa litosfer atau tanah di sekitar kita dapat mengalami pencemaran? Terdapat dua sumber utama terjadinya pencemaran tanah di sekitar kita, yaitu yang pertama secara alami, pencemaran tanah dapat terjadi melalui proses alamiah yang dapat memicu terkonsentrasinya bahan kimia berbahaya dan beracun di dalam tanah, namun pencemaran tanah ini jarang terjadi. Contohnya terkontaminasinya tanah secara alamiah di Gurun Avamaca di Chile yang disebabkan oleh akumulasi tingkat proktolat lebih tinggi di lingkungan tanah yang gersang. Yang kedua, pencemaran tanah akibat ulah manusia. Manusia bisa disebut sebagai penyebab utama terjadinya pencemaran tanah yang biasanya secara tidak sadar kita lakukan melalui aktivitas industri, membuang limbah dan sampah sembarangan, dan kegiatan pertanian dengan menggunakan pestisida. Terdapat beberapa jenis yang dapat mempengaruhi pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran tanah disebabkan oleh kontaminan dan polutan, yaitu suatu bahan atau produk yang dapat mencemari tanah seperti kegiatan pertanian dengan menggunakan pestisida, limbah industri, dan rumah tangga, serta emisi gas radioaktif beracun yang dapat mencemari tanah. Yang kedua, adanya agen biologis dari aktivitas manusia yang merupakan polutan utama yang mencemari tanah seperti pupuk kandang, kotoran manusia, kotoran burung, dan juga praktek pertanian dengan menggunakan pupuk, pestisida, herbisida, dan kotoran. Yang ketiga, adanya pola radioaktif seperti thorium, uranium, radium, nitrogen, dan gas beracun lainnya yang dapat menyusup ke dalam tanah. Yang keempat, adanya limbah perkotaan dan industri, misalnya limbah komersial dan rumah tangga, serta limbah industri mencemari tanah seperti baja, tekstil, obat-obatan, dan limbah lainnya. Selanjutnya adalah contoh kerusakan litosfer.
Adapun contoh dari kerusakan litosfer adalah yang pertama erosi tanah, yang kedua pencemaran limbah domestik, yang ketiga adalah pencemaran limbah padat, yang keempat adalah pencemaran limbah cair, dan yang terakhir adalah pencemaran limbah industri. Selanjutnya yaitu perubahan pada lapisan litosfer memiliki beberapa dampak. Yang pertama yaitu degradasi. Degradasi adalah penurunan kualitas dan perusakan lahan. Yang kedua yaitu berkurangnya kesuburan tanah. Yang ketiga yaitu produksi tanaman akan menurun. Yang keempat yaitu kerusakan sumber daya air akibat kekeringan dan pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir yaitu penimbulan kerusakan alam, misal gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Adanya pencemaran tanah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini memicu timbulnya infeksi dan gangguan pada fungsi organ hati. Yang keenam yaitu karmabat, yang mampu membuat gangguan pada saraf otot sehingga tubuh akan mengalami kesulitan dalam bergerak. Yang ketujuh yaitu klorin. Zat cair yang mengandung klorin ini sangat berbahaya bagi tubuh karena mengganggu fungsi kinerja dari organ hati dan ginjal serta menyebabkan gangguan pada saraf pusat di dalam otak kita. Selanjutnya, selain dampak pada kesehatan yang telah disebutkan di atas tadi, dampak pada kesehatan lainnya yang akan dirasakan oleh para penderita antara lain adalah gangguan pada penglihatan, pendengaran, ruam pada kulit, pusing, letih, lelah, dan gejala penyakit lainnya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, perlu adanya pengelolaan sumber pencemar dengan baik dan benar. Peran manusia sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah. Yang pertama, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Yang kedua, memilah sampah yang mudah terurai dan yang sulit terurai. Sampah organik dapat digunakan untuk membuat kompos dan sampah anorganik dapat digunakan kembali untuk dibuat berbagai kerajinan. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengolahan sampah. Yang keempat, mengurangi penggunaan pestisida. Dan yang terakhir, mengolah limbah industri sebelum dibuang. Sekian presentasi dan bahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetaplah menjaga kesehatan lingkungan kita. Terima kasih.